Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menjalankan rangkaian ibadah salat Isya dan salat tarawih. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keteladanan hidup bagi umat manusia, umat Islam pada khususnya, baik keteladanan terkait masalah ibadah maupun keteladanan terkait hidup sehari-hari ataupun muamalah. Dan di antara keteladanan yang Rasulullah contohkan terkait dengan ibadah adalah di mana pada akhir bulan Ramadan Rasulullah ibadahnya itu semakin kencang, semakin sungguh-sungguh. Bahkan dalam beberapa riwayat hadis diibaratkan dengan Rasulullah memulai menyingsingkan lengan bajunya dan juga mengencangkan ikat pinggangnya, itu sebagai sebuah simbol kesungguhan di dalam mengerjakan sesuatu. Ya. Nah, ini mungkin keteladanan yang barangkali di tengah masyarakat kita kurang. Kita perhatikan di tradisi kita, hadirin sekalian, semakin Ramadan itu ke belakang maka semakin berkurang ya. Mungkin pertama kali saya datang sini masjid ini masih penuh ya. Alhamdulillah hari ini juga masih penuh, akan tetapi lebih penuh dari yang kemarin. Hadirin sekalian, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan istiqomah sampai akhir Ramadan ya, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan janji bagi orang-orang yang istiqomah. Dan di antara hal yang bisa menjadikan kita itu istiqomah adalah memahami apa yang kita jalankan saat ini, memahami maknanya, memahami hakikatnya, memahami balasan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang ibadah pada hari-hari dan waktu tersebut. Maka dengan memahami itu insya Allah orang akan istiqomah. Dan akhir-akhir Ramadan, hadirin sekalian, khusus pada malam 10 terakhir Ramadan, itu Rasulullah menjelaskan akan adanya atau turun Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, yang mana Allah menjelaskan malam kemuliaan ini lebih mulia daripada 1000 bulan ya. Yang mungkin sebagian kaum muslimin Lailatul Qadar itu sudah berjalan ya sekalian, atau sudah turun ya. Dan malam 17 itu diyakini sebagai malam Nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Sementara turunnya Al-Quran itu berbarengan dengan Lailatul Qadar, sebagaimana dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan apa itu malam Lailatul Qadar?
malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti Lailatul Qadar sudah berlalu hadirin sekalian? Atau belum? Belum ya? Tetapi kapan nuzul Quran? Malam 17? Oke, ya mulai kebingungan hadirin sekalian. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran, ya, turunnya Al-Quran itu sebenarnya ada dua periode, ada dua fase. Ada turunnya Al-Quran yang turun dari Lauhil Mahfuz, yang di tempat yang kita tidak mengetahuinya, yang mana tempat itu tidak boleh atau tidak bisa disentuh kecuali para malaikat yang disucikan. Ya, tidak semua malaikat juga, tetapi malaikat-malaikat yang disucikan yang Allah berikan izin untuk bisa menyentuh ataupun datang di Lauhil Mahfuz sana. Sebagaimana firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali mereka-mereka yang disucikan, yaitu para malaikat. Kemudian Al-Quran itu dahulunya maksudnya sudah lengkap ya Al-Quran itu. Kemudian turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau yang biasa disebut dengan Baitul Izzah, itu dalam keadaan satu Al-Quran penuh, sehingga diturunkannya dalam satu malam. Hadirin sekalian, adapun turunnya Al-Quran kepada Rasulullah itu berapa lama? 23 tahun, atau yang biasa kita hafal pada waktu pelajaran SD itu adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, untuk memudahkan ingatan ya. Tetapi kurang lebih adalah 23 tahun, yaitu masa hidupnya Rasulullah semenjak beliau diutus menjadi seorang Rasul usia 40 tahun dan meninggal dunia pada usia 63 tahun, sehingga usianya berapa menjadi seorang Nabi dan Rasul? 23 tahun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai Lailatul Qadar ini memang Rasulullah dalam banyak sabdanya, dalam banyak hadis menyebutkan terjadinya Lailatul Qadar itu adalah pada malam-malam terakhir bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan, khususnya malam-malam ganjil. Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayat lain pada malam-malam yang ganjil. Tetapi tahun ini hadirin sekalian, kita memiliki setiap hari itu antara genap dan ganjil. Hadirin sekalian ya, yang memulai puasanya kemarin tanggal 2, berarti malam ini adalah malam genap, malam 20 ya. Malam 19 ya. Malam 20. Bagi yang puasanya tanggal 3, berarti malamnya adalah malam ganjil ya. Jadi nanti kalau itikaf kita nyari di malam mana hadirin sekalian? Carilah setiap malam ya, carilah setiap malam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya terkait tentang nuzulul Quran dan khususnya juga Lailatul Qadar terjadi pada tanggal berapa, apakah 17 kan atau yang lainkah, terjadi banyak perbedaan pandangan. Memang di antara sebagian ulama menjelaskan bahwasanya nuzul Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Apa dalilnya? Apakah juga mereka punya dalil? Ada dan sekalian. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak secara langsung, sekalian. Tidak secara langsung ayat ini menunjukkan bahwasanya nuzul Quran terjadi pada tanggal 17, tidak, tetapi bisa dipahami dari konteks ayat itu. Bunyi ayatnya adalah dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum. Ketahuilah sesungguhnya apa yang kalian ambil dari beberapa harta ghanimah, min syai'in, dari sesuatu, fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil. Ini berbicara tentang pembagian harta ghanimah. Maka bagi Allah 1/5-nya dan juga untuk Rasulnya, untuk para kerabat, untuk orang-orang yatim, untuk orang-orang miskin dan ibnu sabil. Ya, in kuntum tu'minun, jika kalian beriman kepada Allah, in kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan jika kalian beriman terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya? Maksudnya Al-Quran. Hamba kami di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad. Apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kapan itu? Yaumal furqani yaumal taqal jam'an, yang kami turunkan pada hari pembeda dan pada hari bertemunya dua pasukan besar. Nah, yang dimaksud ayat ini hadirin sekalian, bertemunya dua pasukan besar itu adalah perang Badar. Bertemunya pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang kafir Quraisy.
yang jumlahnya itu tidak seimbang. Yang mana jumlah orang-orang kafir Quraisy itu kurang lebih 1000. Adapun jumlah kaum muslimin hanya 300 atau mungkin lebih tepatnya adalah 314. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam kesempatan ini Rasulullah SAW, peristiwa ini terjadi pada tahun 1 Hijriah. Artinya baru saja Rasulullah dan kaum muslimin berpindah dari Mekah menuju Madinah, masih tahun pertama. Tapi kemudian terjadi peperangan, ya, dengan jumlah yang tidak seimbang, sehingga Rasulullah SAW itu berdoa sangat sungguh-sungguh. Dalam peristiwa perang Badar ini Rasulullah itu berdoa sungguh-sungguh. Diriwayatkan Rasulullah itu menggunakan sorban, ya. Rasulullah selain menggunakan imamah, yaitu gelung yang besar di kepala itu, atau sorban yang diikat di kepala itu namanya imamah. Adapun yang diselendangkan di pundak itu namanya ridha. Rasulullah menggunakan selendang, ya. Dan Rasulullah berdoa. Dalam doanya itu Rasulullah itu tabiatnya atau adab dalam berdoa ketika doanya itu adalah sungguh-sungguh dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka Rasulullah berdoanya itu dengan mengangkat tangan setinggi seperti ini sampai kelihatan ketiaknya. Itu Rasulullah kalau doanya sungguh-sungguh dan isi doanya itu untuk kemaslahatan kaum muslim. Contohnya dalam perang Badar. Sampai ketika Rasulullah itu bukan hanya tata cara beliau berdoa saja, bahkan sampai redaksi ataupun kalimat permohonan doanya itu sambil dalam tanda kutip kayak mengancam Allah Subhanahu wa taala. Dalam bunyi doanya hadirin sekalian, Rasulullah mengatakan, Allahumma in taghlib hadhil isabah lan tu'bad ba'dahu abadan. Ya Allah, seandainya jika engkau kalahkan kelompok kecil ini, ya maksudnya kaum muslimin yang jumlahnya baru sedikit, jika dalam peristiwa perang Badar ini kaum muslimin kalah mati semuanya, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu setelah ini. Hadirin sekalian, sampai sorban Rasulullah itu jatuh. Sampai kemudian Abu Bakar, mertuanya sampai mengatakan, sudahlah wahai Rasulullah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi poin yang ingin kita ambil dari sini bahwasanya Rasulullah dalam hal berdoa, sekali lagi ketika doanya itu adalah sungguh-sungguh dan untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka doanya seperti tadi. Dan contoh lain hadirin sekalian, doa di mana Rasulullah mengangkat tangannya itu sampai tinggi dan kelihatan ketiaknya, itu adalah doa istisqa. Doa apa? Istisqa, yaitu doa minta hujan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Islam itu ada tuntunan yang mengajarkan tentang bagaimana kita minta hujan dan bagaimana kita minta hujan di stop. Itu ada. Hadirin sekalian, mungkin pada beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan berita viral di perhelatan balap motor GP yang ada di Mandalika sana, dengan adanya satu kejadian yang menjadi sorotan berita dunia, yaitu pawang hujan. Dan sekalian, ya mungkin banyak sekali yang memberikan komentar dan seterusnya. Bagaimanakah, apakah di Islam itu ada yang namanya dalam tanda kutip pawang hujan? Tadi hadirin sekalian ya. Jadi dalam Islam pun ada syariat, kita dibolehkan minta hujan dan juga dibolehkan untuk hujan itu di stop, ya. Dalam satu riwayat hadirin sekalian, ketika Rasulullah SAW sholat Jumat, ya, ini tata cara meminta hujan dalam syariat Islam. Tata caranya adalah yang pertama dengan melakukan sholat istisqa, yaitu sholat 2 rakaat, di mana di satu tempat itu imamnya, ada pemimpinnya di situ, keluar ke lapangan atau ke tanah lapang, mengajak semua warganya yang muslim, bahkan binatang-binatang ternak yang mereka punya itu diajak keluar. Kemudian mereka bersolat 2 rakaat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada khutbahnya. Ini tata cara yang pertama. Kemudian tata cara yang kedua, cara meminta hujan itu hadirin sekalian bisa melalui mimbar Jumat. Yaitu ketika sang khatib sedang menyampaikan khutbah Jumat, kemudian setelah itu dia memohon kepada Allah untuk supaya turun hujan. Hal ini didasari dengan satu riwayat dari sekalian. Ketika suatu hari Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah Jumat, ya tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dari jauh, dari pedalaman, dari Badui begitu. Kemudian laki-laki ini menyampaikan kepada Rasulullah di saat Rasulullah sedang berkhutbah, wahai Rasulullah, sesungguhnya sudah lama tidak turun hujan dan daerah kami kekeringan, sehingga tanaman-tanaman kami banyak yang mati dan hewan ternak kami juga kehausan. Mohonlah kepada Allah supaya turun hujan.
Maka Rasulullah pun langsung berdoa dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sebelum doanya itu selesai dan sebelum tangan Rasulullah itu turun, maka terlihatlah dalam riwayat itu disebutkan awan menggumpal seperti perisai, ya, seperti gumpalan-gumpalan disebutkan seperti tameng, ya, tameng dan berwarna hitam, sehingga langsung turun hujan. Hadirin sekalian, turun hujannya tidak tanggung-tanggung selama 1 minggu. 1 minggu turun hujan sampai Jumat berikutnya. Pada waktu itu belum ada istilah 1 minggu, belum ada usbu', ya, tetapi biasanya dalam hadis-hadis itu disebut dengan bainal Jum'atain, di antara 2 Jumat. Maka pada Jumat berikutnya, pada waktu yang sama, Rasulullah saat khutbah juga datang juga laki-laki itu. Kalau Jumat kemarin meminta Rasulullah supaya turun hujan, kalau Jumat kali ini meminta Rasulullah supaya hujannya di stop. Laki-laki ini mengatakan, wahai Rasulullah, hujan turun banyak di daerah kami, sehingga tanaman-tanaman kami itu habis dan rusak, kebanjiran, dan rumah-rumah kami juga ke aliran air. Mohonlah kepada Allah supaya hujannya berhenti. Maka Rasulullah pun juga mengangkat tangannya dan kemudian berdoa kepada Allah, dan hujannya seketika itu berhenti. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam pun juga ada syariat tuntunan, ya, ajaran yang kita diperintahkan dan dibolehkan untuk memohon kepada Allah turun hujan ataupun menyetop hujan. Dengan demikian hadirin sekalian, ketika kita mensikapi satu peristiwa, misalnya ada satu kejadian seseorang memohon hujan, maka kita lihat apakah tata cara yang digunakan itu sesuai dengan tuntunan Islam atau bukan. Sebagaimana seseorang sholat zuhur, namanya sholat zuhur itu terdiri dari 4 rakaat, ada ruku', ada sujud. Ya, kalau seorang mengaku sholat zuhur tapi sholatnya cuma 3 rakaat atau 1 rakaat, berarti bukan sholat zuhur. Begitu juga syariat untuk memohon hujan, Islam juga telah mengajarkan. Oleh karena itu hadirin sekalian, supaya kita dalam mensikapi sesuatu itu tidak langsung gegabah dan juga tidak emosional, begitu ya. Kemudian langsung mungkin kita mengklaim itu sebuah kesyirikan, atau mungkin sebaliknya menganggap semuanya adalah bagian dari syariat Islam. Tetapi ketika segala sesuatu itu kita lihat berdasarkan ilmu, maka kita bisa melihatnya secara jelas. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, jadi ketika Rasulullah berdoa itu, ketika doanya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin, mengangkat tangannya dengan seperti tadi. Akan tetapi ketika doanya itu biasa, doa-doa biasa, maka Rasulullah dalam satu riwayat disebutkan beliau mengangkat tangannya dengan setinggi wajahnya. Dan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Ud'ullaha bi butuni akufikum." Maka Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan telapak tangan kalian bagian dalam. Begini kalau berdoa itu, ya, bukan begini. Kalau ini namanya menolak, ya, tapi berdoa itu begini. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang mustajab, ya, apalagi khususnya bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya di antara 3 doa yang akan ditolak, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian doa seorang pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Dan juga pada bulan Ramadan ada doa yang mustajab, yaitu doa ketika menjelang berbuka puasa. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selain berikhtiar, semoga kita diberikan istiqamah untuk bisa beribadah sepanjang Ramadan sampai akhir Ramadan, dan supaya mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا